Apa dah? Kan wis mulai apa priwe? Oh, Wah, panglimanya apa ya? Kecan. Jangan sih padang digun. Temenan ke? Apa deh, Mas? Sabar, Dos. Ki rombongan kanjan. Oh, Suli. Iya lah. Asal. Ini tuh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damar. Oh, anak raja. Ini kata bikin ini. Baiklah, Damar. Jangan seperti itu. Allah. Bos, jangan. Silakan, Damar. Masuk. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Paman yang memasukkan saya ke dalam neraka manusia ini. Iya, Paman. Kau sudah dewasa, Bro. Iya, saya sudah dewasa, Pak. Paman, Bro. Terasa aneh, tetapi saya sangat takjub. Jujur saja ini baru pertama saya bisa melakukan seperti ini, dan ternyata ini bisa digerak-gerakkan. Nah, sama seperti badanmu sendiri, kan? Kau bisa mengontrol itu semua. Memang ayah pernah bercerita bahwasanya kaum kami bisa memasuki tubuh manusia, tetapi ini baru pertama kali. Pengalaman pertama berarti. Ya. Mohon maaf, Paman. Saya datang menemui Paman. Saya ingin meminta maaf. Saya rasa Paman sudah mendengar banyak sekali tuduhan yang mengarah kepada Paman tentang meninggalnya ayah saya. Saya benar-benar meminta maaf kepada Paman. Saya tidak seperti mereka, Paman. Saya meyakini Paman adalah orang baik. Saya rasa tidak mungkin sahabat dari ayah, bahkan sudah dianggap sebagai saudara, Alhamdulillah. akan menusuk ayah dari belakang. Alhamdulillah. Terus terang saja, saya risih mendengar tuduhan itu terus berseliweran di kerajaan. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan dan juga saya sebagai anak laki-laki yang mengemban banyak tanggung jawab setelah sepeninggal ayah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Paman. Alhamdulillah. Paman, bagaimana Paman? Saya benar-benar tidak menyangka, Paman. Aku melihatmu mengingatkan kepada almarhum kakaknya, Mardika. Mardika jauh berbeda sekali dengan saya. Memang tidak pernah melihat kakak Mardika, tetapi ibu sering menceritakan bagaimana kakak Mardika. Ya, sudahlah,
itu memang sudah berlalu dan sudah cukup lama. Saya memang sangat bersedih atas meninggalnya ayah. Saya sangat terpukul. Saya belum pernah merasakan kehilangan yang begitu hebatnya seperti ini. Tetapi saya tidak dendam sama sekali kepada siapapun yang sudah meracuni ayah saya. Dan saya tidak ada niatan sama sekali untuk membalaskan dendam kematian dari ayah saya. Untuk saat ini yang terbesit di pikiran saya, Paman, saya ingin menjadi anak yang berguna. Amin. Untuk saat ini saya benar-benar ingin berfokus untuk mendoakan ayah supaya ayah tenang di sana. Paling tidak, walaupun saya selama ayah hidup saya tidak pernah membahagiakan ayah, paling tidak ketika dia sudah meninggal, saya ingin membuat ayah tersenyum di luar sana. Jangan. Astagfirullah. Apa, Mas? Ini lagi. Apa, Mas? Apa? Damar aku panik. Hah? Sampai semua aku lah, Mas. Mari gimana kayak? Kaget. Wah, mana? Aduh, nah, pegel banget. Ini bocah ke sana kok Mas lagi. Adilah. Apa? Allah. Aku domba mani. Kik Damar, Fik. Weh, Ya Allah, nek kamar selamat, orang selamat pi men. Chan. Anak apa? Oh, Luput kita. ini orang temanan ki. Ya Allah, nembe Damar tekangannya adem-adem. Di Anak mana? cerita apa lah? Nek kok pada panik kenapa? Kurang panik kebirung, damar tekan ini. Malah dong. Mati tuh ki. Aduh domba mani, Mas. Luput. Apa masalahnya, Mas? Apa kira di sini damar tekak jelas, Mas. Sik. Nabrak manding di rampu. Gun, santra orang pada mungkin. Betul. Siapa sih tadi, Mas? Oh, ngaribur lu sih. Langsung ngecek. Sumpah, Mas, ayo, gumpalan api kayak gini kok. Lep, aku sih sempet harapannya kena aku. Oh, maksudnya anak panahnya mau ditangkap sama dia? Iya, cuma yos. Anak panah seberapa kencengnya? Kamu langsung pergi tadi. Aku takut iya kalau Damar selamat. Selamat nggak selamat kita juga kena ini. Apa kok selamat biasa? Iya ya. Kalau memang benar dipanah ketika selamat kita dituduh menyerang. Iyalah. Kalau meninggal, Mas, ini sudah jelas kita dituduh membunuh lagi. Urip ning pucuk ri lagi jelas. Ngapa iso? Mas, boleh nggak punya pikiran buruk, Mas? Apa? Damar datang ke sini hanya kita seperti itu, Mas. Itu pura-pura baik, udah merencanakan sesuatu dengan apa? Kadu sumbi. tapi itu panahnya gimana maksudnya? Ya mungkin cepat tangkap Damar mungkin punya kelebihan sendiri. Tapi Enggak sebelumnya gayung dikit banget. Ngomongnya maksudnya tulus banget loh, Mas. Iya. kalian yang orang lama maksudnya Damar itu memiliki kemampuan itu apa enggak? Nah, lihatnya waktu kan. Waktu masih kecil tuh. Astagfirullah. Mau kamu lihat, Sel? Ora. Ya, Ya ning video sih kan, Mas. Kamu waktu itu. Bukan. Menikah. Astagfirullahaladzim. Pati teka luput. Doma itu pati. Kau bersih. Sumpah pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf. Assalamualaikum. Saya tidak tahu apa-apa Pati. Sumpah. Tenangkanlah diri kalian. Yang terjadi
barusan di hadapan kalian, di depan mata kalian, itu semua adalah bagian dari rencana saya. Maksudnya? Saya tahu Damar memiliki watak yang baik. Dan saya sudah paham dari apa yang terjadi di kejadian di mana kita menanyakan sesuatu hal di tempat kau terakhir kali bertemu dengan Tuan Raja Rakasota. Di situ kita menanyakan sesuatu kepada makhluk yang ada di situ. Dan di situ dari cerita yang keluar dan yang kita dapatkan sudah banyak sekali keganjalan-keganjalan yang ada. Dan saya memiliki pemikiran makhluk-makhluk di situ sudah ikut dalam permainan dari dalang sesungguhnya. Dan dengan itu saya menyusun rencana di mana saya mengetahui bahwasannya Damar akan keluar. Lalu saya memerintahkan makhluk untuk merubah dirinya menjadi Damar dan bertemu dengan kalian. Karena saya yakin dengan adanya Damar yang nantinya takutnya menjadi sandungan di kerajaan dari Rakasota itu juga akan tetap dibunuh. Lalu bagaimana dengan panah yang tadi? Tenang saja. Makhluk itu sudah mengenakan rompi yang sangat hebat. Dia tahan akan senjata apapun. Jadi, untuk kalian mengenai permasalahan yang terjadi baru saja, janganlah menjadi beban pikiran. Oh, itu Pati yang merencanakan. Benar sekali. Merubah makhluk menyerupai Damar. Lalu Pati mengintai siapa yang akan menyerangnya. Ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah mengetahui makhluk itu siapa. Akan tetapi saya belum paham benar siapa nama dari makhluk itu. Akan saya cari dan akan saya gali informasi lebih banyak lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apakah kalian sudah didatangi oleh pihak kerajaan dari Dewi Lancarsari? Sudah. Pati. Apa yang dia katakan? Ya, dia membawa narasumber yang mana itu tadi dari kerajaan Tuan Raja Rakasota. Pati. Ya, dan kesaksiannya semuanya berbohong. Ya. Kalau nggak tahu Seperti ini manusia. bagaimana tapi? Lalu, apa jawaban yang kalian berikan terhadap pihak dari keluarga Dewi Lancarsari? Saya tidak merasa takut jika memang saya memang benar. Dan kamu Durek, Mereka mendeklarasikan perang Pati. iya, siap memang betul. Sejujurnya saya tidak menginginkan peperangan itu. Saya akan mencari dan menggali informasi lebih banyak lagi. Terus, Untuk memberikan bukti. tapi rencananya paling Kalau tadi. kita perang dibantu ya Pak. Ini ya kan tadi sama Mas Banang biasa. Jual. Iya kan. Demi kebenaran ya Pak. Iya yang Pati. Coba. Seperti ini manusia. Bagaimana tadi? Kita alangkah baiknya menggali informasi lebih lanjut lagi mengenai api. Apa yang kemarin ngarang cerita itu tadi? Yang masuk ke masalah Pak. Kenapa tadi? Saya baru mendapatkan kabar dari anak buah saya bahwasanya
Yang melemparkan anak panah itu adalah Atmo. Pantas saja kemarin mengarang cerita sedemikian rupa. Saya kira juga kemarin Pati itu percaya dengan cerita yang dikarang Atmo, tiba-tiba pergi. Dengan apa yang diceritakan, dengan begitu mudahnya saya menilai itu adalah cerita palsu. Hanya langsung pergi dan pura-pura percaya dan buat rencana kayak gitu, Mbak. Ya, tapi kan setidaknya kode atau apa klip-klip gitu kan kita enggak ngajarin Pati, bukan ngajarin Bang. Yang ada kan kemarin kita seujungnya ke Pati kan dia kecewa kayak gitu. Mohon maaf nih, Mbak Naiden, tolong di ngomong. Tidak apa-apa. Baiklah manusia, kalian alangkah baiknya menggali informasi lebih lanjut mengenai Atmo. Dan saya juga akan menggali informasi siapa di balik Atmo sesungguhnya. Apa maksud dari Atmo melakukan itu? Baiklah, Pati, bila mau seperti itu, saya akan kembali ke lokasi kediamannya Atmo. Lokasi kediamannya Atmo itu yang terakhir ketemu dengan Raja Rakasa tadi. Yang mengarang cerita yang tadi malam, Bang. Baiklah, silakan kalian lakukan tugas kalian. Iya. Apapun yang kalian dapatkan, beritahu informasi itu. Terima kasih banyak, Pati. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Ya Allah, Langsung ngajari kok ngajari. baik teman-teman, saya nggak ngajari, saya ternyata udah. ini Mas. Ternyata tadi yang melempar panah terhadap si Mardika palsu yang dibuat oleh Pati. Mardika. Damar. Namanya Mardika kan. Damar. Itu adalah si Atmo. Atmo adalah makhluk yang kemarin malam menceritakan cerita palsu terhadap Pati. Ya, Dia adalah pemartel. Iya. Iya kan? Berarti kita ini ngasih makan, Bok. Bilangnya, ayo kita sedikit tentang Atmo yuk. Maksudnya Atmo gimana? Blender itu daging Atmo. Maksudnya jadi gambar gimana, Mas? Kurang ajar. Ropingah. Mas, assalamualaikum. Ropingah. Hampir saja saya berhasil membunuhnya. Kenapa pipimu, Nyai Ropinya? Saya diserang oleh Selak Marung. Apa kau yang tadi datang menuju ke Gua Tumpang untuk melakukan perlawanan terhadap Selak Marung? Ya, bagaimana kau bisa mengetahui berita itu? Saya mendapatkan kabar bahwasanya ada yang sedang mengobrak-abrik Gua Tumpang. Kenapa Nyai lakukan itu sendiri? Kau tahu, kau sangat tahu saya sangat dendam dengan Selak Marung. Namun itu pipinya kenapa itu? Saya terkena serangan dari Selak Marung. Pedang apa itu bisa sampai Ya. sobek? Saya terkena pedang dari Selak Marung. Jenengan sudah sempat ketemu dengan Selak Marung berarti? Saya sampai berkelahi dengan dia. Yang saya tidak duga, yang saya tidak sangka, Selak Marung sekarang bertambah kuat. Ya tentunya. Pengikutnya sangat banyak di dalam gua itu. Makanya jangan gegabah. Markas musuh diserang. Lalu kalau sudah seperti ini gimana mau diobati? Tidak bisa. Saya datang kemari menemui kalian. Saya pernah mendengar cerita darimu bahwasanya kau juga sedang mencari Selak Marung, karena Selak Marung adalah dalang dari permasalahan di desa Sambeng. Iya, namun saya belum memiliki celah sedikit untuk melakukan sebuah penyerangan menuju ke sana. Seperti ini. Tetapi kalian jangan terlalu percaya diri dulu. Saya datang kemari karena tujuan kita sama. Makhluk yang kita hadapi pun sama. Saya datang kemari untuk menawarkan kerjasama dengan kalian. Selagi musuh kita sama, kenapa kita tidak bekerja sama untuk Kemarin sudah saya membunuh tawarkan. Tambu? Ya, saya akui, saya keras kepala. Hati saya sudah terpenuhi dengan balas dendam pada Selak Marung, yang mana dia adalah dalang di balik pemerkosaan saya, dan dia memiliki rencana untuk membunuh saya.
Ya udah seperti ini saja, memang jika Nyai sudah menyadari hal itu, ya, jika Nyai pun mau bekerja sama dengan kita, tujuan saya ingin menghentikan apa yang telah dilakukan oleh Selakmarong Tuan Putri untuk dendam, ya. Ya monggo, kita mau jalur yang mana, yang terpenting ayo kita sama-sama menghentikan. Seperti ini manusia. Sebenarnya saya mengetahui kelemahan dari Selakmarong. Ya, tahu. Ngapain kamu diserang atau kamu udah memiliki Saya benar-benar mengetahuinya. Kalau saja saya mendapatkan kelemahan itu, saya jamin Selakmarong tidak akan berkutik. Dia pasti akan tunduk. Dan ketika dia tunduk, saya bisa langsung membunuhnya. tahu langsung nyerang kan belum langsung. Seperti ini, saya akan ceritakan dari awal. Dulu, ketika saya masih menjadi istri Juragan Basra, Selakmarong pernah berguru kepada Kilumbrana. Kilumbrana. Ya, guru dari Selakmarong bernama Kilumbrana. Kilumbrana, Tetapi, karena Selakmarong sangat susah dididik, dia sangat bandel. Lalu Kilumbrana memikirkan sebuah cara bagaimana untuk membuat Selakmarong menjadi patuh terhadapnya. Kilumbrana membuat sebuah mustika yang berbentuk cincin, yang mana ketika mustika itu dibacakan mantra oleh sang gurunya, maka Selakmarong akan merasa kesakitan. Atas dasar itu Selakmarong sekarang menjadi patuh terhadap gurunya. Tetapi sangat disayangkan manusia, Kilumbrana sekarang sudah meninggal dunia. Dia sudah mati. Dan yang dibutuhkan kan cincinnya kan? memang benar, Kenapa kita hanya membutuhkan cincinnya saja. Tetapi yang sangat disayangkan, yang saya tidak ketahui, di mana Kilumbrana itu dikuburkan tidak ada yang tahu kecuali Selakmarong. Karena sepeninggal dari Kilumbrana, Selakmaronglah yang menguburkan gurunya. Selakmarong mengetahui bahwasanya cincin itu nantinya ketika tidak dikuburkan bersama gurunya akan menjadi masalah di kemudian hari. Dia berinisiatif untuk memasukkan cincinnya ke dalam jari sang gurunya dan dikubur bersama-sama bersama jasad dari si gurunya. Itu kelemahannya. Iya, Kilumbrana, Kilumbrana. cincin Kilumbrana. Benar, itu sebuah mustika yang berbentuk cincin. Bukan cincin Kilumbrana. Semua ilmu yang sekarang dimiliki oleh Selakmarong berasal dari Kilumbrana. Cuma tidak tahu di mana Kilumbrana berada Dan dimakamkan. dan dimakamkan. Mungkin Benar. secara garis besar mungkin ya di perguruannya lah ya Mas ya. Ya, jangan coba cari tahu itu dulu. Nih, saya juga sedang mendapatkan sebuah masalah. Ya, jadi tolong kerjasamanya. Nah, jika saya ceritakan akan panjang. Yang jelas, saya akan mencari cincin tersebut. Entah bagaimana caranya, entah saya akan menanyakan ke murid yang lain dari Kilumbrana. Itu biar saya yang memikirkan. Tugas kalian mencari informasi. Seberapa banyak jumlah dari pasukan Selakmarong. Baiklah. Karena nantinya itu akan bisa kita atasi ketika kita mengetahui jumlah dari pasukan Selakmarong. Ya, jika seperti itu saya cocok sekali. Tolong jenengan cari tahu mengenai Kilumbrana beserta cincinnya itu. Saya akan mencari tahu mengenai Selakmarong. Dan kebenaran mengenai apakah cincinnya itu benar-benar dikubur atau disimpan sama Selakmarong. Saya yakin sekali Selakmarong tidak akan menyimpan cincin tersebut. Karena untuk melihatnya saja Selakmarong itu sudah merasa ketakutan. Saya yakin sekali cincin itu dikuburkan bersama jasad dari Kilumbrana. Ketakutan karena panas atau gimana? Ya, ketika cincin itu dibacakan mantra. Mantranya sederhana sekali. Saya sudah pernah mendengarnya langsung dari gurunya yang membacakannya. Bahkan mungkin saya masih mengingatnya. Baiklah.
yang seperti itu. Tolong kerjasamanya yang baik ya. Obatin dulu itu pipinya. Kau tidak usah menghiraukan luka yang berada di pipiku ini. Kan jadi nggak cantik lagi. Porong. Semua sakit yang saya dapatkan tidak sebanding dengan rasa dendam saya terhadap Selak Marung. Saya akan kirim Selak Marung ke dalam dasar neraka. Siapa Malek? Ya jangan tambeng. Dah, ya udah. Kamu cari Saya tahu. pastikan Selak Marung akan menjadi kayu bakar di dalam neraka. Ya, amin. Saya mohon kerjasama dengan kalian. Siap. Tapi kita mau menyelesaikan masalah dulu. Silakan. Dulu apa? Salam. Waalaikumsalam. Coba itu. Baik teman-teman. Ini ada laporan juga dari Ropingah ya. Bahwasanya Selak Marung memiliki sebuah kelemahan, di mana kelemahan itu memang dengan sengaja dibuat oleh gurunya, karena memang si Selak Marung itu memiliki watak keras kepala. Itu berupa bentuk cincin. Ya, tapi ini bukan cincin yang berjuta ini. Bukan. Ini cincin yang dimiliki oleh Kilumbrana ya. Dimana ketika cincin itu dibacakan mantra, tiba-tiba si Selak Marung akan merasakan sebuah kesakitan. Kejadian ini mengingatkan kita kepada film di masa kecil lah. Dan Sun Gokong itu sama gurunya juga di itu kan. berbuat jahat. Di kepalanya apa Selak Marung itu kayak sunggokong kayak gitu. Ya nggak tahu nanti kita lihat ya. Cincin. Cincin kepala kan bisa kan? Langsung. CPH. Bukan. Wah, kata itu yang masuk ke saya jaminan tembak. Udah. Ke atas. Assalamualaikum. Jalan. Kok sedang? Kau tadi harus menemui siapa? Yang tadi? Enggak. Jangit. Kau mengenalnya? Apa itu bukan Atmo? Atmo. Yang tadi bersalaman denganku? Iya. Jangit. Itu Pak Atmo. Jangit dia. Nama panjangnya siapa? Tidak ada nama panjang. Oh, cuma Jangit. Oh, bukan Jangit Atmo, bukan. Atmo malah saya baru dengar. Lah, siapa sebenarnya Jangit? Kau tahu mengenai Jangit? Jangit. Dia itu sedang berhubungan. Berhubungan. Maksudmu? Dia mendapatkan uang banyak. Tiba-tiba kaya. Baru apa? Iya. Dia baik sekali. Bahkan saya dikasih kepengen emas sama dia. Sejak kapan dia jadi kaya? Ada beberapa hari berita dia kaya itu kemarin belum lama. Memang sosok Jangit memang dermawan, suka berbagi kepada siapapun. Apa kau ingin meminta kepadanya? Tidak usah meminta juga pasti dikasih. Ngomong-ngomong, dia itu rumahnya yang ada di bawah sana itu bukan? Iya. Kerja di mana itu? Jangit. Ya. Kerja di Kali Jejer. Di kerajaan Jejer Wakata. Dia mendapatkan tempat yang bagus. Gajinya besar. Jejer Wakata. Wakata. Itu nama kerajaannya. Iya. Nama daerah?
Di Kali Jejer. Kali Jejer. Ya. Jauh nggak dari sini? Kerajaannya. Ya. Lumayan. Namanya berarti Raja Jejer Wakata. Ya. Ya udah. Terima kasih atas informasinya ya. Sekarang Kan mau kemana? Nggak kemana-mana. Terima kasih ya saya. Kamu minta Mau minta emas. ketengan mas. Ini ya. Boleh apa enggak ya? Pasti boleh. Oh, baik sih ya. Baik. Mungkin sebentar lagi di sini dia diangkat menjadi tokoh. Oh, di desa Iya. ini. Baik. Ya sudah, saya pamit. Ya. deh. Nanti. Saya kira ada apa. Salam. Waalaikumsalam. Aneh ya teman-teman ya di sini. Kenapa aneh? Makhluk yang mengaku namanya Atmo tadi malam yang menceritakan cerita palsu mengenai katanya saya memberikan sesuatu barang terhadap si Tuan Raja Rakasota. Ternyata namanya Jahit. Iya. Dan yang semakin menguatkan katanya OKB, Orang kaya baru. orang kaya baru. Kalau kita boleh seuzon berpikiran ya, kekayaan itu apakah ada kaitannya dengan bohong kemarin ya? Ya bohong kemarin dan mana tadi? Ya bisa juga. Karena baru kemarin dia kaya, sebenarnya dapat uang itu. Tapi tadi mengatakan Jahit kerja di suatu kerajaan itu. Nah, dia itu aktivitasnya ada di Kali Jejer, di kerajaan Jejer Wakata. Iya, kita coba usut ke sana. Kita menggali informasi lebih mengenai si Atmo ataupun yang mengaku Jangit. Jangit yang mengaku Atmo berarti ya. Ya. Ini nanti di sana tanya namanya Jahit atau apa dua-duanya mas? Ya kita telusuri dulu ke Kali Jejer ya. Kayaknya sampai sana Pak dulu ini. Assalamualaikum. Salam manusia. Nah, coba ditanya lagi. Mohon maaf sudah mengganggu. Apakah boleh meminta waktunya sebentar? Saya tidak memiliki waktu. Ayo sebentar Maksudnya, saja. Saya pengen ngobrol dan bertanya sebentar. Apakah boleh? Oh, tentu boleh. Ini jenengan lagi bersih apa di sini? Benar sekali. Kalian ada perlu apa? Jadi seperti ini. Apakah itu benar pintu gerbang dari kerajaan Jejer Wakata? Kalian bisa melihat. Ya, yang sebelah situ kan? Bahaya. Bahaya enggak. Tenang. tenang. Kita tidak ada niat maksud jahat. tidak ada niat buruk. Kita hanya memastikan apakah benar itu kerajaan Jejer Wakata. Benar sekali. Alhamdulillah mas benar. Kira-kira kok bisa mengatakan tidak terhadap Tuan Raja di sana? Bahwasanya ada manusia yang ingin bertemu. Ya. Untuk Tuan Raja saya tidak berani. Untuk panglimanya bagaimana? Oh boleh. Tidak apa-apa, yang penting dia kerajaan. Paling penjaga gerbangnya saja ya. Oh nanti menyampaikan lagi ke dalam. Benar. Oh mungkin tidak apa-apa. Siapa namamu? Saya Irun. Oh gitu. Mohon bantuannya ya. Pak Sairun. Kalian tunggu dulu di sini. Iya. Jangan kemana-mana. Iya. Mencuriga kalian. Tenang saja. Ada apa ini? Doro, Irun, ada bangsa manusia yang ingin masuk ke dalam, Doro. Baiklah, ini menjadi urusan saya. Lanjutkan pekerjaan. Mereka mencurigakan, Doro. Ini menjadi urusan saya. Baik, Doro, baik. Permisi, Doro. Sairun itu kan. Assalamualaikum Tuan. Salam. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf sebelumnya. Ada kepentingan apa? Kalian sampai mengganggu petugas kebersihan di sini.
Seperti ini Tuan. Kalau boleh tahu, apakah benar ini lokasi dari kerajaan Jerbagata? Ya, memang benar. Syukur alhamdulillah. Jadi seperti ini. Kebetulan saya masih ada saudara yang informasinya kerja di sini. Dia sudah lama meninggalkan anak istrinya. Tidak ada manusia yang bekerja di sini. Bukan manusia, dari bangsa jin. Apakah ada salah satu bagian dari kerajaan di Jerbagata yang bernama Jamit? Untuk nama yang kau sebutkan itu, saya rasa dan saya pikir, saya tidak pernah mendengar nama-nama itu. Bahkan dari prajurit, tidak ada nama itu. Yang baru, Atmo. Atmo. Iya. Iya Tuan, namanya Atmo. Kalau nama Atmo, ya ada. Alhamdulillah. Ada makhluk yang bernama Atmo. Memang bekerja di sini. Memangnya ada kepentingan apa kalian dengan Atmo? Kalau berkenan Tuan, saya ingin berbicara terhadap si Atmo. Sebelumnya, ceritakan terlebih dahulu apa urusannya. Kalian ingin berbicara dengan pekerja di sini. Mungkin alangkah baiknya saya akan sejujurnya terhadap panjenengan. Atmo telah melakukan suatu hal di mana yang dilakukan oleh Atmo itu merugikan saya. Betul. Di mana Atmo itu melakukan adu domba. Akhirnya saya pecah dengan persaudaraan. Saya ingin menanyakan saja tujuannya apa. Sedangkan saya tidak mengenal Atmo sama sekali. Ini adalah permasalahan hati. Dan saya harap, jika kalian memiliki dendam, janganlah kalian menyelesaikan permasalahan di sini. Saya tidak memiliki dendam. Jangan ada kekerasan di sini. Justru saya hanya ingin bertanya, semakin kenal kan semakin baik. Daripada saya memendam, nanti takutnya jadi salah paham dengan Jerbagata. Makanya saya menceritakan benar-benarnya urusan saya hanya dengan si Atmo, bukan dengan kerajaan Jerbagata. Namun mungkin kebetulan si Atmo kerja di sini, makanya saya panggil Tuan, seperti itu. Baiklah. Jika nanti terjadi kegaduhan di sini, jangan salahkan kami untuk mengusir kalian secara paksa. Siap Tuan, siap. Kami berjanji. Saya akan panggilkan terlebih dahulu. Bawa aku. Ya, ada masalah yang harus diselesaikan. Silakan. Ada sekelompok manusia yang ingin berbicara dan menyelesaikan permasalahan dengan dirimu. Siapa? Mereka semuanya. Mereka mengatakan ada masalah dengan dirimu yang harus diselesaikan secara baik-baik di sini. Kalian mencari. Mohon maaf, jenengan bernama Atmo? Iya, hanya Atmo. Silakan manusia. Mohon maaf, Ini Tuan. mohon maaf. Ini bukan Atmo yang saya cari. Nggih. Kau tadi mengatakan ada saudara yang bekerja di sini yang bernama Atmo. Dan kau juga sedang memiliki masalah dengan Atmo dengan mengadu domba.
Ya tapi bukan Atmo ini Tuan. Tapi di sini seluruh yang berada di kerajaan ini yang bernama Atmo hanyalah dia. Atmo. Oh iya. Salam kenal Tuan Atmo. Kenal. Nama saya Ganang. Lama apa kerja di sini? Udah tahun. Iya. Berarti kalian mungkin salah mendapatkan informasi. Oh iya Tuhan. Mohon maaf ya Tuhan ya. Maafkan saya soalnya bukan Atmo ini yang saya cari, mungkin salah dengar saya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya mungkin. Tidak apa-apa. Kuda. Saya biarkan ngobrol-ngobrol dulu dengan Atmo. Bener nggak apa-apa ya. Silakan. Yang terpenting saya harus bisa memastikan kalian tidak membuat kegaduhan di sini. Ya siap. Salam. Waalaikumsalam. Silakan jika ingin berbicara. Tadi bekerja apa ya? Nah. Kuda kerjanya. Ini kita pastikan dulu jangan-jangan nyaman. Suku boyu. Pak, asli perempuan. Cek lah, makin kuda apa ngapa? Atik. Nah, ya. Pematik. Oh, rematik. Pematik. Pelatih. Pematik. Tukang gawe sepatu jaran. Iya. Harganya sih biasa-biasa aja mas, beda sama yang itu mas. Kalian enggak, Pak? Kalian enggak, Pak? Saya tadi di sana ketemu si istrinya Jangit, sedang kesakitan. Nangis. Nangis enggak, Pak? Hah? Asli. Asli, Mbah? Oh ya udah, kalau memang bukan. Ini lagi sibuk nggak di sana? Sibuk. Di kerajaan nggak ada yang namanya Atmo lagi kayak jenengan apa? Jangit. Lu palsu banding dia. Masa informasi salah sih mas? Untuk ilirnya dia dulu. Ya udah ini. Mas, duduk mas. Waktunya ya. Orang yang kalian cari Ini monggo bupati adalah saya. Assalamualaikum. Bagi Mbah. Si asli Mbah. Ada apa? Kenapa kau mencariku sampai kemana? Apa yang sedang kau cari? Apa yang sedang kau butuhkan dari sini? Saya tidak habis pikir saja. Saya tidak pernah mengenalmu. Tiba-tiba kau membuat masalah denganku. Jangan kira saya tidak tahu siapa yang memanah Tuan Jamar tadi. Siapa yang telah membawakan berita palsu sebenarnya? Dan siapa yang meracun Tuan Raja Rakasota? Kau mengatakan kau tidak mengenal. Bagaimana mungkin kita yang dulunya seorang sahabat, sekarang kau tidak mengenalku sama sekali. Sahabat, siapa kau sebenarnya? Kita dulu begitu dekat. Mungkin tidak ada persahabatan yang lebih dekat daripada persahabatan kita. Tidak ada satupun dari teman-temanku yang lebih mengenalku kecuali dirimu. Dan begitu pula sebaliknya. Tidak ada yang lebih mengenal dirimu kecuali dirimu. Karena kau memang payah sekali. Kau manusia yang memiliki akal dan memiliki hati. Tetapi untuk mengingat sahabatmu sendiri, kau begitu payah. Dia sahabat beberapa kali
saya muncul di hadapanmu, kau masih tidak bisa mengingat. Kau lupa dengan kenangan-kenangan persahabatan kita tuh. Saya akui, dengan berbagai alasan, kita memang sudah berpisah. Sudah lama, kita tidak bersahabat lagi. Kita yang dulu sangat dekat. Kita yang dulu bagaikan seorang anak kembar. Kemana-mana selalu bersama. Hanya karena berbeda tujuan, hanya karena berbeda arah, kita akhirnya berpisah. Tetapi apa iya? Hanya karena hal itu kau melupakan sahabatmu sendiri. Kau sangat payah. Masa? Dari kecil cilik aku, Mas? Saya mengenalnya. Sudah sangat jelas sekali kepayahanmu. Sudah sangat terlihat. Kok jangan bajingan di sini? Bajingan kok. Jika memang kau adalah bangsa dari manusia dan membuat golongan rohani seperti itu, saya harap tunjukkan siapa sebenarnya diri. Jangan hanya beraninya cuma membuat sesuatu hal, memberantakan. Saya kurang apa sama kamu? Di sini seharusnya saya tidak perlu menggambarkan jelas kepadamu siapa saya. Harusnya di dalam hatimu saja. Harusnya kau sudah mengetahui siapa saya. Ya, jika memang saya sudah tahu, lalu apa yang ingin saya dapatkan dengan? Saya sudah mengatakan, diriku bakso, diriku soto. Semuanya sama-sama enak. Namun jika dicampur, menjadi tidak enak. Dan sejauh ini saya tidak pernah membuat rusuh kehidupanku. Kenapa kau masih Ikut campur terus urusanku? Ya mungkin saja. Saya kurang apa sebagai teman? Saya sudah banyak menolongmu. Kau tahu kurangmu apa? Kau tidak mengingatku sama sekali. Bahkan sampai detik ini saya sudah mengatakan bahwasanya saya adalah sahabatmu. Kau tahu? Sudah lama. Kita bersahabat sudah lama sekali. Tetapi sampai detik ini saya melihat dari raut wajah. Kau tidak memiliki ingatan itu sama sekali. Tidak mungkin yang namanya sejarah saya lupakan. Kau paham? Nyatanya. Tapi Sekarang kau lupa. daripada saya berpikir dosa dan buruk terhadap, saya lebih baik diam. Bukan saya melupakan. Ya lalu, untuk apa kau mencariku lagi? Bukankah kau sudah pernah mengatakannya dulu? Sepertinya kita memang sudah tidak sejalan lagi, sahabatku. Lebih Bagaimana? baik kita berjalan masing-masing. Nih, Tuan, ya, mohon maaf. Kita memang satu tujuan, namun beda cara. Kau tahu caramu? Merugikan banyak orang. Kau bertameng untuk menolong banyak orang, namun secara diam-diam dari belakang kau menusuknya. Lalu apakah kau yakin yang kau lakukan ini tidak merugikan banyak orang? Walaupun orang yang dirugikan olehmu adalah orang-orang yang mungkin kau bisa mengatakannya itu jahat. Tetapi kau tidak menjamin bahwasanya yang kau lakukan sekarang, jalan yang kau tempuh sekarang tidak merugikan banyak sekali makhluk. Ya saya tahu. Berapa banyak makhluk yang mati karena ulahmu? Berapa banyak? Namun, jikapun mereka banyak yang mati, itu karena mereka salah jalan. Tapi, kau justru menginjak kepada mereka yang memang satu jalan denganmu. Ya? Kau tidak punya hati nurani, temanku. Kau hanya nafsu angkara murka dengan dunia ini. Lantas, seberapa banyak harta yang kau kumpulkan? Itulah dari dulu yang saya tidak suka dengan apa. Kau selalu menganggap bahwasanya apa saja yang kau lakukan adalah benar.
dan yang lain yang kau tidak suka adalah salah. Saya tanya, sudah seberapa banyak kau menggulung dunia ini? Saya tanya, hah? Apa itu menjamin kebarokahanmu? Saya dengar kau sakit cerita. Sudah bentar. Saya sebagai seorang sahabat, justru saya mengingatkannya. Mau seberapa yang kau kumpulkan, dunia ini gulung olehmu saja, kau tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah merasa cukup. Kau tidak akan pernah merasa cukup. Iya, kau benar. Kau mengingkari ucapanmu sendiri. Manusia terlahir tidak akan pernah cukup dengan apa yang sudah didapatkannya. Namun, kau buta dengan itu semua. Emang tahu bang? Lalu yang jelas, sekarang kau mau apa? Setelah kau sudah bertemu denganku, kau sudah jalan jauh untuk datang kemari, kau sudah bertemu denganku, kau mau apa? Kau wujudkan asli. Untuk apa? Lihat. Apa kan? Saya tidak perlu menunjukkan wujud asliku. Ya, karena kau dari dulu memang Pengecut. Kecut. Karena dari dulu kau itu pengecut. Terserah apa yang kau katakan. Kau mau mengatakan saya pengecut atau apa? Pertameng dermawan. Terserah. Saya hanya heran saja kepadamu. Pengecut. Bisa-bisanya kau melupakan hubungan kita yang dulu seorang sahabat sangat dekat. Apalagi hanya sebatas mereka yang tidak terlalu lama. Kamu tegel. Kau mungkin saja bisa dilupakan oleh dia, oleh Kanang dengan sangat mudah. Kalau kau membuat kesalahan satu ujung jari saja, kau akan dilempar tuh. Kau yang melempar, bukan saya. Nih, jangan bertameng dengan kedermawananmu itu. Itu hanya untuk tutup mulut. Oh, saya sudah bosan mendengar nasihat-nasihat semacam itu dari kalian. Yang jelas, memang benar. Beberapa hari yang lalu, saya yang melakukan semua yang kau lihat. Atas dasar apa itu rahasia. Kau tidak perlu mengetahuinya. Saya akan datang ke rumahmu. Saya akan bikin perhitungan. Melu mas. Silakan. Melu. Saya tidak takut sama sekali. Apalagi cuma kalian. Iya. Jangan dikira saya aja berdiri sendiri. Adik. Tidak. Di belakangku masih banyak lagi. Dan saya tahu sekali, tahu persis siapa saja yang berdiri di belakangmu. Dan saya tidak takut. Bijak kalau mau. Oh bang. Apa bang? Disantet ke. Berarti ini kodam. Iya. Kiriman ke nu. Kodamnya sama sih? Mas apa mas? Hah? Oh kok kamu ucap itu? Kiriman berarti kayak. Siapa sih? Kiriman bener Gun. Yo mas. Melu gue marane gue. Saya nggak tahu. Hah? Ayo pulang. Ayo. Pulang dulu. Siapa disit? Ya berarti langsung besok ayo. Sama disik. Siapa disantet? Ya tadi Gun. Langsung cerita Gun. Iya. Yuk.